Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kita para salama. Alhamdulillah, saya kembali bersama dengan Bapak Dr. Andi Suradima Pengarah. Beliau sejarawan, punya jejak perjalanan cukup panjang. Selain sejarawan juga adalah pencatat sejarah, pembuat sejarah dalam hal kesejarahan. Pernah menjadi Kepala Balai Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan hampir 10 tahun. Ketua Masyarakat Sejarawan Sulawesi Selatan juga lebih 10 tahun. Jadi kalau saya tadi menyebut beliau pembuat sejarah, pencatat sejarah, itu tidak diragukan, ya. Bahkan kita pernah membuat buku sejarah Islam Sulawesi Selatan, Pak Suryadi. Ya, tapi bukan tema itu yang kita mau bahas. Pak Suryadi, kita ingat di 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu, kalau tidak salah ingat, kita banyak melakukan seminar, melakukan dialog, pengusulan pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Ya, ketika itu saya memang bergerak di organisasi sosial kepemudaan seperti Karang Taruna dan lainnya, dan saya di DPRD Sulawesi Selatan. Kita prihatin waktu itu begitu kurang pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, ya Pak Suryadi. Maka kami menghubungi beliau dan akhirnya bersepaham untuk melakukan banyak pengusulan. Bapak mungkin masih ingat bagaimana suka dukanya mengusulkan pahlawan nasional Pontiku. Bagaimana ceritanya ini Pak Suryadi ini? Tidak, jadi memang ketika kita berbicara atau mengangkat seorang tokoh untuk menjadi pahlawan, itu tentu kita harus punya data yang lengkap, ya. Tapi kan kita tahu bahwa tidak semua orang menyetujui satu tokoh itu, ya. Jadi tentu saling silang pendapat dan lain sebagainya. Saya masih ingat lagi ketika mungkin Pak Ajib mungkin memilih saya bukan secara acak saja untuk bagaimana, karena saya ada Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Maaf, waktu itu malah belum Kepala Balai Pak Suryadi. Kita sudah mulai melakukan pengusulan pahlawan nasional itu. Baik. Waktu itu ketika semangatnya saya lihat Bapak sebagai, saya kategorikan orang muda di kampus ya, yang amat serius tentang sejarah di Sulawesi Selatan. Mungkin saya silap. Tapi yang jelas bahwa untuk menjadikan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional, ada beberapa catatan yang kita harus pegang. Dan itulah yang kadang-kadang menyulitkan kita. Ya, ketika pada satu saat dia bersahabat dengan penjajah, di lain pihak dia melawan penjajah. Kita ingat pada anak agung Gede Agung, itu Perdana Menteri ini. Itu kan kalau kita anggap dia mendirikan negara dalam negara, kan itu satu pengkhianatan. Kelihatannya. Walaupun kemudian memang dia kontroversi tentang itu, tapi ada gagasan dari anak agung Gede Agung ini yang dianggap membuat satu nilai yang begitu besar dalam penyatuan Republik ini kembali pada tahun 1950. Itulah salah satunya alasan mengapa kemudian dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, saya justru itulah teringat bagaimana Pontiku pada saat itu ada dianggap celah yang tidak memungkinkan menjadi pahlawan nasional, karena kan ini susahnya di pemerintah pusat pada saat itu, ya. Demikian ketatnya kriteria-kriteria, syarat-syarat teknis tentang pengusulan pahlawan untuk menjadi pahlawan nasional, menjadi pahlawan revolusi dan sebagainya. Lalu ada kan cerita tentang bagaimana ketika ibunya meninggal dan dikategorikan meminta gencatan senjata. Dalam catatan syarat kepahlawan nasional kan tidak boleh ada kata gencatan senjata. Padahal dalam ritual adat Alut Todolo orang Toraja, prosesi pemakaman orang tua ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, kan. Nah, di situ konfliknya pada saat itulah sehingga Pak Suryadi malah bisa menemukan celah. Tidak. Jadi ya begitu tadi. Ada pepatah itu yang mengatakan begini: mau 1000 daya, tidak mau 1000 dalih. Jadi sebagai seorang sejarawan, kita harus bergerak pada data yang ada. Tapi data itu kan harus diberi interpretasi tentang data itu. Ada banyak hal yang kita harus ketahui, termasuk tadi budaya. Adat yang ada di lingkungannya pada saat itu. Ketika kita dapat memberikan analisa yang baik tentang budaya, bagaimana pengaruh budaya ini terhadap sepak terjang seorang tokoh, itu tim penilai juga bukan orang bodoh. Dia orang yang punya pengalaman yang banyak dan dia bisa mengerti.
Dan pada saat itu kan akhirnya dia bisa memahami ketika Pak Suryadi mengungkapkan bahwa dalam tatanan adat Aluk Todolo di Toraja, prosesi adat pemakaman orang tua itu adalah sesuatu yang ini. Dan Pontiku memilih jalan itu bukan berarti jeda perang. Dia siap berperang apapun, tetapi dia melakukan peristiwa ini dulu tanpa melakukan perlawanan. Dan apa yang terjadi sesudahnya kan akhirnya ya memang beliau diserang, dihukum, ditangkap dan ya akhirnya dieksekusi oleh Belanda di antara Makale dengan Rantepao. Nah, ini kan satu bagian kecil pemirsa bagaimana kami dengan Pak Suryadi dulu melakukan banyak dialog, seminar untuk pengusulan pahlawan nasional. Kalaulah saya menyebut tokoh yang berikutnya itu adalah Andi Mapanyuki dan berhasil menjadi pahlawan nasional dari Bone. Karena kan kita ingin waktu itu dari Sulawesi Selatan, lalu dari Sulawesi Selatan itu mana yang dari Goa sudah ada Sultan Hasanuddin, dari Bone kemudian kita lihat figur pertama adalah Andi Mapanyuki. Tapi kan Pak Suryadi ingat ada figur satu lagi yang amat sulit waktu itu ketika kita ajukan Lapawoi Karesegeri. Tadi yang sudah disinggung di episode yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana Lapawoi Karesegeri yang secara de facto beliau itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi secara de jure ini belum pernah saya baca SK keputusan presidennya sebagai pahlawan nasional. Bagaimana celahnya ini Pak Suryadi ini? Ya, tidak. Kan pernah ada orang bertanya, kenapa Sutomo belum menjadi pahlawan nasional? Oh, Surabaya. Surabaya. Peristiwa Surabaya. Kan orang jawabannya cuma satu, belum ada yang mengusulkan. Lapawoi Karesegeri, kalau tidak ada yang mengusulkan, Pak. Jadi dia boleh diusulkan oleh perorangan atau organisasi atau Pemda bisa, tapi kan juga harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Seminar di daerah, seminar di provinsi, dan harus ada kajian akademik tentang itu. Tapi kalau saya tidak salah Pak Suryadi, kita waktu itu sudah sampai melakukan seminar, kajian. Cuma kan dari salah satu kriteria di pengusulan pahlawan nasional, ia tidak boleh kompromistis dengan Belanda. Dan beliau kan kemudian ditawan, ditangkap di Awo, daerah perbatasan Wajo dengan Sidrap Endrekang itu. Itu benteng terakhir beliau. Setelah gugur dia punya anak Andi Baso Hamid Pagilingi, panglima perang, panglima perangnya Petapong Gawae. Lalu kemudian sebenarnya kan melawan ini Lapawoi, mau diambil tombak, kemudian mau melompat untuk menyerang Belanda, tapi ditahan oleh istrinya. Dan pada saat itulah para tentara Belanda ini kan menangkap beliau, kemudian akhirnya dibawa ke Parepare, selanjutnya dibawa ke Bandung, dan dari Bandung kan akhirnya beliau ke Jakarta. Di Jakarta kena penyakit ini, akhirnya meninggal. Dianggap celahnya itu karena dia menyerah. Gimana itu Pak Suryadi? Saya pikir saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak mencoba menganalisa lebih dalam lagi, itu memang repot. Tapi kan kalau kita lihat pada data-data sejarah yang ada satu tulisan Manai Sofyan mengenai Lapawoi Karesegeri ini. Itu katanya Lapawoi ditempatkan agak jauh ke dalam, semak-semak di sana. Di situ dia tidak mengatakan Lapawoi mau menyerang, tidak. Tapi karena anaknya meminta dia agak jauh karena berperang dia. Setelah tertembak ini, dicarilah, tentu ada bapaknya kan, ditemukan dia. Jadi Lapawoi waktu itu kita tahu dia dalam keadaan terluka. Dalam perjalanannya dia tersusuk, hanya dia ditandu. Dia sudah agak tua memang. Sudah tua. Tapi semangat berjuang dia itu luar biasa. Semangat berjuang. Kalau yang kami temukan dalam Tolokna dalam catatan itu bahwa memang beliau setelah melihat anaknya sudah korban, dia melompat mau mengambil tombak dan mau melompati tentara Belanda di situ, tapi dirangkul oleh istrinya. Dan bersamaan dengan itu sudah disekaplah apalah gitu ya. Jadi kalau catatan ini kan penting bahwa dia melawan sebenarnya sampai terakhir. Ini yang jadi masalah sebenarnya dalam mengungkapkan sesuatu. Ketika kita menggunakan misalnya historiografi tradisional yang mencatat dengan dokumen-dokumen yang ada, itu bertentangan
Itu menjadi sesuatu pertanyaan besar bagi tim penilai untuk itu. Karena itu harus ada kajian yang benar-benar. Sama seperti misalnya Andi Matalata sampai sekarang, atau M. Yusuf sampai sekarang kan juga belum pahlawan nasional. Saya pikir ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam menarasikan sesuatu, sehingga jangan terkesan narasi itu malah memojokkan yang bersangkutan. Karena apa? Kekurangan data. Kekurangan data bagi seorang sejarawan itu punya interpretasi lain, karena mereka diajarkan bagaimana menganalisa. Jangan cuma melihat data, ansih data saja, tapi kamu lihat lingkungannya bagaimana, keadaan politik waktu itu bagaimana, sehingga narasi-narasi yang dibangun ketika menjelaskan sesuatu jauh lebih dapat dipercaya. Memang kita tidak bisa mengungkapkan masa lalu seperti persis, tapi dengan data-data yang ada, seorang sejarawan yang memang dibekali untuk menganalisa sesuatu peristiwa kejadian, saya pikir bisa dengan baik dapat diungkapkan. Laporan Segeri ini kita harapkan bisa diajukan. Kalau saya melihat data-datanya cukup bagus. Itu amat memberi motivasi buat saya dan teman-teman. Selain Lapoe Segeri untuk kembali kita coba usulkan, yang terakhir adalah Andi Pangerang Petarani. Bagaimanapun Andi Pangerang Petarani ini punya catatan sejarah perjuangan, jejak perjuangan, sampai kepada bicara tentang pemerintahan di Sulawesi Selatan, dan ini Pak Suryadi, kami sudah ada tim sebenarnya sedang merancang. Saya dengar informasi Bapak juga sedang mengumpulkan banyak catatan data tentang bagaimana kiprah kejuangan dari tokoh kita ini, Andi Pangerang Petarani. UNHAS itu terutama Fakultas Ilmu Budaya UNHAS, dia harus berterima kasih banyak pada Andi Pangerang Petarani, karena dialah yang kemudian menyediakan dana kurang lebih 200.000 waktu itu untuk kemudian membentuk Fakultas Filsafat, Sastra dan Filsafat. Waktu itu belum ada fakultasnya, tapi dia katakan ini dana, tahun depan harus ada Fakultas Sastra dan Filsafat. Dan itu terwujud. Itu Andi Pangerang Petarani. Jadi beliau pejuang. Tadi misalnya lagi kita bicara di bidang pendidikan. Tadi yang saya sebut pemerintahan, ini pendidikan, juga di sosial. Nah, karena itu memang seorang tokoh pejuang. Kita sekali lagi seperti yang Bapak katakan tadi, kan kita tidak bisa melihat hanya dari satu dimensi. Setiap perjuangannya itu ada dimensi lain yang menyertai, sebutlah dimensi sosial, dimensi, bahkan kalau saya orang ekonomi, ada dimensi ekonominya, sosial ekonominya. Bagaimana seorang Andi Pangerang Petarani pastilah mengumpul-ngumpul uangnya, mengumpul-ngumpul uangnya untuk kemudian ini gunakan untuk mendirikan UNHAS itu, yang membuat terkadang saya agak sedih Pak Suryadi, kalau saya sebagai anggota MPR melakukan sosialisasi 4 pilar, lalu kemudian kita tanya siapa tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan yang amat bersejarah pada pendirian negara Republik Indonesia ini. Tidak ada yang bisa menyebutkan siapa Andi Pangerang Petarani, siapa Andi Jema, siapa Sultan Den Raja, siapa Andi Mapanyuki, kalaupun misalnya juga Samratulangi. Lalu kita bilang sebutkan ada nama jalan yang amat besar yang Anda lewati tiap saat. Siapa itu? Kalau dibilang itu jalan Andi Pangerang Petarani. Siapa itu dia? Nah, ini artinya tantangan buat sejarawan ini Pak Suryadi ini. Saya pikir misalnya kalau memang saya katakan tadi, seseorang tidak bisa menjadi pahlawan kalau tidak ada yang mengusulkan. Jadi harus ada orang, baik perorangan atau organisasi. Dan saya mendapat informasi bahwa tim penilai pahlawan nasional di Jakarta sekarang ini lebih terbuka, lebih realistis dalam tadi menganalisa dan mengumpulkan informasi tentang itu, sehingga saya berharap ke depan dengan Bapak Suryadi kita lanjutkan gagasan-gagasan tentang pengusulan pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan, karena selain tadi nilai kejuangan, ada nilai-nilai siri, ada nilai pese, bagi saya terutama ada nilai sosial, bagaimana para tokoh pejuang ini berkorban untuk negaranya, untuk daerahnya, dan Pak Suryadi rata-rata kehidupan mereka secara sosial ekonomi tidak begitu kaya para tokoh-tokoh pejuang itu kalau kita baca Andi Pangerang Petarani, dia punya biodata, berapa kali disodorkan sesuatu dia menolak untuk itu. Karena luar biasa dia memang, luar biasa. Jadi saya pikir memang jalannya begitu lebar panjang lagi. Tapi
belum. Ya. Sebagai seorang gubernur Iya. Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan Iya. Tenggara, di mana tanah negara, tanah eks kerajaan, kalau beliau mau kan, tapi dia tidak memanfaatkan itu dan tidak lakukan itu untuk memperkaya diri dan keluarganya, Pak Suradi. Benar. Ini salah satu yang patut Ya. dihargai dan menjadikan panutan keteladanan bagi tokoh-tokoh politik sekarang dan ke depan. Ya. Sahabat JIP TV, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kami ceritakan tentang bagaimana saya dengan Bapak Dr. Suradi Mapengara menelusuri jejak-jejak pejuang di Sulawesi Selatan. Akhirnya kami melakukan pengusulan pahlawan nasional, dan insya Allah ke depan tetap kami akan lakukan itu sepanjang Pak Suradi tetap bersedia, Pak ya. Siap. Baik, makasih sekali lagi sahabat JIP TV. Sekian dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.